Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Halo Mas Mandi. Halo Mas Arif. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan berbahagia. Bagaimana jenengan? Alhamdulillah lebih dari baik. Oke, lebih dari baik. Sesuai dengan suasana hari ini Mas. Kita Iya. podcast di tengah-tengah suasana menjelang sore ya. Iya, Karena benar. kita akan menyambung episode yang kemarin yaitu Kajian Kamis sore. Oke, teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang berbahagia. Amin amin. Seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, kesempatan kemarin saya sama Mbak Falah nih Mas. J leres. Nah hari ini sama Mas Pandi Iya, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Iya Mas. Tentu saja masih bersama program Kajian Kamis Sore, di mana di suasana yang cerah, berbahagia dan dak-dikduk nih Mas. Benar. Karena ada di tengah sesuatu. kesibukan kita ya Mas ya, Di tengah melakukan kesibukan kita, sosialisasi ke desa-desa, terus juga melakukan pengawasan Oke. rekrutmen PPS, Iya. yang Apalagi? baru saja dilakukan kemarin ya Mas ya. bener banget. Pokoknya walaupun banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Candimulyo, tapi Iya, benar. kita tetap akan selalu membersamai teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada bersama dengan program kita yaitu Kajian Kamis sore. Oke, by the way, Mas Fandi, ini Iya, kan Mas. episode kita yang Pertama ya. pertama ya. Iya. Kemarin sebenarnya episode 0 karena Iya. masih perkenalan gitu. Ya, benar. Launching podcast kita. Iya. Nah, di episode yang pertama ini kita akan membahas apa nih kira-kira Mas? Oh iya. Mau diajak ngobrol apa nih kita? Iya, di kajian yang pertama ini karena sebentar lagi kita akan membuka open recruitment Oke. pendaftaran Panwaslu Desa Mas. Oke. Panitia Pengawas Pemilu Desa. Panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa. J leres. Oke. Maka hari ini podcast kita akan mengangkat tema dengan rekrutmen Panwaslu kelurahan atau desa. Oke, mantap. Nah, ini saya kira menjadi informasi yang membahagiakan ya. Iya, benar, terutama Mas. untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di Kecamatan Candimulyo, karena informasi perekrutan atau penjaringan panitia pengawas desa sebentar lagi akan dimulai. Iya, Walaupun iya. tahapannya sebenarnya sudah mulai. Sudah kan, mulai ya? berjalan, Mas. Oke. Ha. Tapi sebelum ngomongin tahapan-tahapan Mas, Iya, kayaknya benar. sahabat Bawaslu ini perlu tahu dulu nih. Iya. Panwasdes itu apa gitu. Kayaknya kita perlu sedikit memberikan informasi kepada teman-teman di Candimulyo ya, khususnya. Panwaslu Desa itu kurang lebih adalah panitia pengawas pemilu tingkat desa Oke. atau kelurahan, Mas. Oke. Jadi kurang lebih Panwasdes itu sebagai kepanjangan tangan Oke. dari panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Oke. Iya. Itu ya teman-teman ya. Secara sederhana, panitia pengawas pemilu tingkat desa atau biasa sih kita sebut sebagai PKD gitu. Iya, Mas. PKD. Nah, PKD itu berada di wilayah kelurahan atau desa dan menjadi bagian dari jajaran Bawaslu, bagian Iya. pengawas pemilu. Jadi kalau diurutkan itu ada Bawaslu RI, kemudian ada Bawaslu provinsi, ada Bawaslu kabupaten, Kabupaten, kota. kota. Itu sebagai lembaga tetap gitu ya, Iya, Mas. Mas, Lalu ada benar. badan ad hoc-nya atau badan sementaranya. Apa aja Mas di tingkat kecamatan? Di kecamatan itu ada panitia pengawas pemilu kecamatan. Oke, dan atau di Panwaslu bawahnya, Cam gitu iya, ya. Panwaslu Cam. Terus di bawahnya yang sebentar lagi kami buka pendaftaran ada PKD, Oke. panitia pengawas kelurahan atau desa. Oke. Dan nanti menjelang hari H pemungutan suara itu ada panitia pengawas TPS atau Oke. PTPS. PTPS, Iya. panitia pengawas tempat pemungutan Suara. Iya. Pengawas tempat pemungutan Iya, suara. benar. Oke, jadi ternyata lembaga pengawas di jajaran Bawaslu ini sampai ke tingkat bawah nanti. Iya, ya? benar, Mas. Karena memang punya tujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu ini bahkan nanti di paling krusial yaitu pengambilan Suara. pemungutan suara dan penghitungan benar, suara benar. ini harus benar-benar dijaga. Iya, gitu benar. ya, Mas. Jadi pada intinya itu Bawaslu selalu membersamai KPU dan bawahannya, Mas. Oke. Begitu pula di Bawaslu ada Bawaslu RI, KPU RI, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, begitu sampai bawah ada KPPS dan PTPS, Oke. pengawas TPS, Mas. Jadi perlu dibedakan ya teman-teman antara
jajaran Bawaslu dan juga jajaran KPU. Kalau di jajaran KPU di tingkat tertingginya ada KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kemudian di tingkat provinsi ada KPU provinsi dan juga ada KPU kabupaten kota. Lalu di tingkat kecamatan sebagai badan ad hoc seperti yang disampaikan Mas Wandi tadi ada PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Iya, benar, itu Mas. yang menjadi mitra kerja Panwascam ya. Tentu kita bersinergi lah untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu khususnya untuk 2024 nanti. Nah, nanti Panwasdes atau PKD atau sebutan lain ini akan bermitra dengan PPS, Mas. Ya. Gitu. Panitia Pemungutan Suara pada tingkat desa. Ya. Jadi pada intinya tuh penyelenggara pemilu tuh ada 3 unsur, Mas. Yap. Ada Bawaslu, KPU dan DKPP. Oke. DKPP yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang akan mengawasi tentang kode etik. juga. Ya, Oke. kode etik penyelenggara pemilu termasuk kita selaku Panwascam, Mas. Oke, begitu ya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saya kira sudah cukup jelas apa itu Panwasdes atau PKD. Apalagi nih Mas kira-kira? Terus kira-kira tugasnya dari Panwasdes atau PKD ini apa aja, Mas? Oke. Ini juga menjadi informasi yang sangat penting untuk teman-teman yang akan mendaftarkan diri sebagai pengawas di tingkat desa atau kelurahan gitu ya. Panwasdes ini sebenarnya sama seperti Panwascam, Mas. Iya, benar. Dia secara kolektif memiliki 3 tugas tanggung jawab dan kewenangan yang sangat pokok. Pertama, melakukan pencegahan, lalu kedua melakukan pengawasan, dan 3 melakukan penindakan. Iya, benar-benar. Nah, pencegahan ini nanti akan dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Benar. Undang-Undang Pemilu ya, Mas, ya. Undang-Undang tentang pemilihan umum. Nah, teman-teman bisa mencoba nanti melihat itu ya, Undang-Undang 7-nya. Sebenarnya kita juga ada juga. Ada ini, Mas. Mungkin bisa kita lihat juga. Salah satu tugasnya itu Panwasludes atau PKD itu terdapat di pasal 108, Mas. Oke. Itu dicatat ya, menjelaskan pasal 108 tugas PKD. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Satunya apa itu, Mas? Salah satunya yaitu melaksanakan pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Oke, jadi pada intinya Panwasdes ini bertugas untuk mengawasi seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh teman-teman PPS gitu, selaku mitra kerja Panwasdes atau PKD itu, Mas. Kita kasih contoh mungkin ya, Mas. Iya, Mas. Contohnya kan ini PPS sebentar lagi sudah mulai masuk ke dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Nah, Panwasdes harus hadir di situ agar memastikan akurasi data yang kemudian disusun oleh teman-teman PPS ini dan teman-teman Pantarlih tentunya benar. itu mampu akurat dan up to date tentunya datanya. Sehingga menghasilkan daftar pemilih yang proporsional, yang pas lah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, benar. Dan karena daftar pemilih ini sangat krusial, Mas. Benar. Karena setiap tahun itu mesti ada perubahan. Iya. Baik itu ada pemilih baru ataupun pemilih yang sudah meninggal dunia. Itu otomatis hari ini dan hari besok pun udah pasti bisa berbeda. Tentu sekali. Iya. Juga 5 tahun pasca pemilu sebelumnya di 2019 kan pasti ada yang mungkin pindah, ada yang mungkin sudah ada yang lebih pulang dulu, alias sudah meninggal dunia gitu ya. Perlu adanya pencocokan dan penelitian yang akurat gitu, Mas. Tapi selain itu juga ada hal-hal yang lain, Mas, seperti harus memastikan tidak terjadinya potensi pelanggaran pemilu, seperti money politik gitu di wilayah kelurahan atau desa yang diampuni. Iya, benar. Karena juga tadi seperti yang telah dikatakan oleh Mas Arif bahwa salah satu tugas dari Panwasdes atau PKD ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti money politik, terus kampanye di luar jadwal, terus kampanye di tempat-tempat terlarang. Nah, itu seperti tempat ibadah, atau mungkin tempat pendidikan itu tidak boleh di fasilitas umum, apalagi fasilitas pemerintahan, di gedung pemerintahan. Iya, benar-benar. Jadi itu sebagai salah satu tugas dari Panwasdes atau PKD ini, Mas. Oke. Tetapi yang membedakan di sini antara PKD dengan Panwaslu Kecamatan, itu kalau Panwaslu Kecamatan itu punya hak pleno. Oke. Tapi kalau Panwasdes atau PKD ini tidak mempunyai hak pleno, karena
hanya 1 orang Mas tiap Bener, desa. pokoknya Panwasdes itu akan menjadi single factor gitu. Iya, single factor. Terus nanti setiap ada temuan pelanggaran atau apapun itu nanti koordinasinya langsung ke kecamatan. Iya, Terus benar. nanti kecamatan yang akan melakukan rapat pleno dan memutuskan apakah itu merupakan sebuah pelanggaran atau Iya. tidak. Jadi wewenang dari Panwasdes ini atau PKD dan sebutan lainnya ini, dia harus mampu membantu Panwascam dalam mengumpulkan bahan-bahan kajian Iya, bila mana benar. kemudian terjadi sebuah temuan atas dugaan pelanggaran Iya. pemilu. Jadi keputusan untuk menyatakan bahwa terjadi pelanggaran atau tidak dan bentuk pelanggarannya seperti apa itu nanti menjadi kewenangan dari organisasi pengawas di tingkat atasnya, Iya, benar, yaitu benar. Panwaslu kecamatan. Iya benar. Oke, itu ya Mas ya. Iya, heeh. Apalagi nih kira-kira yang mau kita bahas nih? Terus untuk masa kerja Mas. Oke. Ya, untuk Panwasdes ini masa kerjanya relatif lama Mas. Tentu saja. Iya, kurang lebih kalau kita hitung dari sekarang udah mulai pengumuman. Terus tanggal 14 sampai 19 nanti yaitu pendaftaran. Oke. Iya, terus itu pelantikan itu kurang lebih kalau sesuai jadwal atau timelinenya itu sekitar bulan Februari, Mas. Iya. Jadi Februari sampai Februari tahun 2024 itu 1 tahun. 1 tahun. Padahal dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa Panwasdes atau PKD ini masa kerjanya sampai tahapan pemilu selesai. Iya, benar. Nah, berarti kurang lebih itu masa kerjanya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Ini menjadi kabar gembira lah tentunya untuk Iya, teman-teman calon pendaftar PKD, dan Panwascam ini sangat membuka lebar kesempatan bagi siapapun yang ingin mendaftarkan diri sebagai pengawas di tingkat kelurahan atau desa. Yang penting telah memenuhi ketentuan persyaratan yang sudah dibutuhkan, Iya, benar, gitu, Mas. atau sudah Iya. ditetapkan. Nah, berkaitan dengan masa kerja tadi seperti yang disampaikan Mas Wandi, secara spesifik memang PKD ini akan mengawal hingga tahapan pemilu ini nanti selesai. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin 1 tahun lebih lah. Lebih, ya. ya. 1 tahun lebih, dan tentu ini akan menjadi kesempatan yang sangat Berharga. baik, ya, dan Iya. berharga. Tentunya kami menghimbau ya Mas ya, Iya. kepada seluruh kaum muda nih. Iya, benar. Kaum muda di Kecamatan Candi Mulyo, ayo kita ramaikan pemilu 2024 tentunya dengan semangat yang positif. Iya, benar, Mas. Menjadi bagian dari penyelenggara pemilu tentunya akan memberikan segudang pengalaman dan wawasan yang sangat luar biasa. Iya, benar. Mari kita belajar bersama mengawal demokrasi ini agar terus tegak sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Iya, Gitu, benar. Mas. Apalagi kalau seorang Sambil minum kali ya? Iya, Mas? Haus. monggo Mas diminum. Seorang fresh graduate ya Mas ya, seorang milenial itu pengalaman adalah kunci Mas. Karena sekarang itu di dunia kerja itu pasti yang ditanyakan pengalaman. Iya, benar Nah, sekali. mungkin untuk bergabung di Panwasdes itu sebagai salah satu pengalaman yang sangat berharga Nah. untuk menapaki jenjang-jenjang berikutnya. karir yang Iya. berikutnya. Ya. Saya kira ini menjadi batu loncatan yang sangat strategis, Mas. Iya, benar. Mengingat di Panwas menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, khususnya di lembaga pengawasan ini, kita mampu, kita dilatih maksudnya untuk mampu bisa berkomunikasi. Iya, benar sekali. Karena kita akan terus beririsan bersama kehidupan masyarakat di Iya, sekitar benar. kita. Jadi kemampuan komunikasi ini nanti saya kira akan semakin meningkat Iya, ketika benar. bergabung menjadi penyelenggara pemilu. Lebih daripada itu, di lembaga pengawasan ini selalu ditekankan untuk bekerja sesuai dengan kajian Iya, benar, dan benar. kajian. Jadi kita semacam dilatih untuk bekerja berdasarkan Intelektualitas. intelektualitas Iya, benar. gitu. Jadi pergerakan kita ini berdasarkan pada kajian-kajian ilmiah Iya, gitu benar, ya, Mas. benar. Iya. Jadi saya kira kalau ingin mencari pengalaman, maka menjadi bagian dari pengawas di tingkat desa itu akan menjadi batu loncatan untuk karir-karir selanjutnya. Iya, benar-benar. Oke. Itu juga mengasah kemampuan intelektualitas kita, Mas. Benar. Apalagi nih, Mas? Apalagi ya kira-kira. Masa kerja udah ya, iya, teman-teman. sudah, Bawaslu dicatat itu masa kerjanya tadi. Terus persyaratan, Mas. Tadi kita belum membahas itu. Iya, belum persyaratan menjadi pengawas desa. Iya. Ini yang menarik, Mas, tentunya bagi seluruh sahabat Bawaslu yang mau mendaftarkan diri sebagai pengawas di tingkat desa, karena baru beberapa hari yang lalu pengumuman itu dirilis oleh Bawaslu RI Iya, benar, Mas. bahwa sekarang pengawas tingkat desa sudah
mulai diumumkan. Iya benar. Tentunya pengumuman itu kemarin dimulai dari tanggal 9 Januari hari Dan, Senin Mas. 9 Januari hingga tanggal 13 Januari 2023. Jadi sekitar berapa itu? 5 hari 5 hari kerja, 5 hari ya. kerja pengumuman itu kita sosialisasikan. Iya, Nah, benar. berkaitan dengan sosialisasi itu, apa aja yang sudah dilakukan Panwaslu Kecamatan, Mas, agar masyarakat di Candi Mulyo ini dapat mengetahui bahwa ini PKD ini sudah dibuka nih gitu. Oke, untuk melakukan sosialisasi terkait pengumuman rekrutmen Panwasdes atau PKD ini udah ada beberapa hal Mas yang Oke. udah kita lakukan selaku Panwaslu Kecamatan sesuai instruksi dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Oke. Salah satunya yaitu melakukan kunjungan dan sosialisasi ke desa-desa, Ke desa-desa. terutamanya ke pemerintah desa. Di situ kita melakukan sosialisasi sekaligus silaturahmi dan juga menyampaikan pengumuman terkait rekrutmen Panwaslu tingkat desa atau PKD tersebut. Iya. Karena pada nantinya teman-teman PKD atau Panwasdes ini juga bermitra Oke. dengan pemerintah desa dan PPS. Dengan harapan kami terjun ke desa-desa agar informasi terkait pengumuman rekrutmen seleksi Panwasdes ini dapat diteruskan Kepada kepada masyarakat sekitar. Oke. Ada yang lupa, Mas? Iya. Kita juga membagikan X-banner. Oh iya, benar. Sesuai dengan perintah Bawaslu Kabupaten, kita membagikan X-banner yang berisi tentang informasi perekrutan PKD kepada 19 desa di Kecamatan Candi Mulyo. Tentunya nggak lupa kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Iya. Bapak Ibu Kepala Desa di Kecamatan Candi Mulyo yang tentunya menyambut baik kehadiran Iya, kita dalam bersilaturahmi dan memberikan sosialisasi terkait dengan perekrutan PKD ini. Iya, benar-benar. Pokoknya kami berharap bahwa informasi tersebut dapat diteruskan ya Mas, Iya. kepada masyarakat di Seluruh desa lapisan masing-masing. Iya. Ah, Tidak tanpa terkecuali tanpa Mas. terkecuali. Kami Pokoknya dengan harap terbukalah ya Iya. informasi ini untuk siapapun. Iya Gitu. benar. Dengan harapan agar informasi tersebut dapat terserap oleh semua masyarakat, Mas. Jadi dengan harapan nanti pendaftar itu semakin banyak, karena dengan semakin banyak mendaftar nanti kami akan semakin mudah Benar. untuk menentukan siapa-siapa tokoh atau anak yang bakal kami pilih untuk kami jadikan sebagai mitra Iya. pengawasan di tingkat desa. Benar. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Iya, benar. Jadi partisipasi teman-teman untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat pengawas desa ini tentu akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesuksesan pemilu 2024. Nah, berkaitan dengan persyaratan, Mas. Iya, Mas. Ini kemarin kita dapat surat edaran ya. Oh iya benar-benar. Dapat surat edaran Dari Bawaslu RI langsung. terkait dengan apa saja persyaratan yang dibutuhkan, bahkan jadwal juga dilampirkan. Iya, benar. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan nih kira-kira Mas, sebelum menjaring para calon pendaftar PKD, tentu Panwaslu Kecamatan ini harus membentuk kelompok kerja dulu Mas. Oh iya benar-benar. Yang disebut sebagai Pokja. Pokja. Nah, Pokja ini nanti terdiri dari 5 hingga 7 anggota dari kesekretariatan dan komisioner Bawaslu. Iya, benar. Mohon maaf, komisioner Panwaslu Kecamatan yang nantinya juga yang akan bertugas sebagai panitia atau Panitia penjaringan. panitia Mas. penjaringan itu sendiri, di mana Pokja itu langsung diketuai oleh koordinator sumber daya manusia atau Iya. dari ketua Panwaslu Kecamatannya langsung. Yang kebetulan yaitu jenengan sendiri Iya, Mas. betul sekali. Jadi pokoknya teman-teman Kecamatan Candi Mulyo nih harus segera mendaftarkan diri lah ya Mas ya. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, berkaitan dengan surat edaran tadi, setelah Pokja terbentuk, maka Pokja nanti langsung mengumumkan seperti yang disampaikan Mas Wandi tadi, bersosialisasi ke desa-desa, Iya, membagikan X-banner, kemudian nggak lupa kita sosial media juga, sosial Mas. media Iya, ya Mas benar. ya. Banyak Jadi lebih sosial media mempermudah calon pendaftar Iya, ya Mas. terutama untuk generasi milenial ini Nah. yang sosmed banget ya, pemuda sosmed ini di sosial media kami, di Instagram kami yaitu Iya. Panwaslucam_Candi Mulyo. Facebooknya apa Mas? Panwaslu Kecamatan Candi Mulyo. Dan TikToknya Panwaslucam_Candi Mulyo. Buat teman-teman yang tidak mau mengambil formulir di kantor kesekretariatan kami, bisa silahkan cek di Instagram maupun sosial media yang lain. Iya. Dan di Instagram kami pun sudah tertera link tree ya Mas ya. Iya benar. Langsung Untuk nanti klik mengunduh aja dan mengunduh formulir formulir pendaftaran. pendaftaran. Iya. By the way nih Mas, Iya, bicara Mas. soal Persyaratan ya, Mas? Persyaratan tadi ya kan? Iya. Itu kita buka dulu ya Mas ya. Oke. Ada banyak soalnya. Ada beberapa poin persyaratan ya Mas ya. poin persyaratan. Tapi yang mungkin cukup krusial Mas. Oh. Ini terkait dengan umur. Ah, Umur PKD ini sesuai dengan Perpu
nomor 1 1 tahun 2022 Oke. itu Ada perubahan ya tadi? Ada perubahan Mas, yang dulunya minimal 25 tahun dengan Perpu tersebut diubah atau Menjadi- diturunkan menjadi 21 tahun. 21 tahun. Ini kabar gembira juga Mas. Buat Bagi teman-teman teman-teman yang usianya 21 tahun ya. Oke. Oke, udah Tapi boleh bisa mendaftar. ada catatan juga nih Mas di dalam perpu Iya. terkait dengan umur tersebut. Oh iya benar-benar Mas. Bila mana di dalam satu desa yang mendaftar itu tidak ada yang umur 21, Iya. maka boleh dengan umur 17 tahun. Oh, ada downgrade lagi ya Ada Mas ya? downgrade lagi. Iya benar. Tetapi itu pun harus mendapat persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Iya, Magelang. benar. Tapi harapan kami 21 tahun menjadi umur yang sangat Ideal Mas. ideal lah, udah Iya. cukup banget lah Iya gitu benar. ya. Kalau 17 tahun itu gimana ya? Karena Kayaknya masih terlalu iya, muda ya. masih Mengingat terlalu bahwa muda. bukan berarti kita men-underestimate itu atau Iya, meremehkan anak-anak atau teman-teman yang baru umur 17 tahun Iya, tidak. benar. Tapi karena Mungkin umur tugas 17 beban dan tanggung tahun, jawab dari PKD ini sangat besar Mas. benar, apalagi kalau di umur 17 tahun biasanya masih sekolah kan. Main sekolah, iya Beban benar. antara sekolah dengan tugas pengawasan ini kan tentu akan menjadi sangat berat ya. Iya, berat. Walaupun ya pasti bisa, cuman Iya. sangat berat gitu. Dan tadi Mas mungkin karena itu juga karena tadi Panwascam ini adalah kerja intelektualitas. Benar. Jadi mungkin dengan umur 21 tahun itu diharapkan sudah mempunyai tingkat kematangan emosional dan intelektualitasnya juga udah matang. Benar Harapannya sekali. seperti itu. Emotional quotientnya itu udah stabil lah. Ya, udah gitu stabil, benar. Gitu. Nah selain umur, tentu ada syarat pendidikan minimal ya Mas. Iya, benar, Mas. Di mana bahwa teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai Panwas Des atau PKD ini minimal lulusan SMA atau sederajat. atau sederajat Iya. gitu. Tadi SMK boleh nggak Mas? Boleh. Tentu saja. Terus tadi juga ada yang nanya Mas, kalau kejar paket C boleh apa enggak gitu? Tentu saja. Tentu saja boleh ya Mas ya. Diperbolehkan. Iya. Karena Setara. SMA atau setara gitu Setara, kan. Iya. Oke. Nah, selain pendidikan, tentu masih ada hal yang lain, Mas. Tentu ini menjadi krusial sekali. Iya. Pastikan bahwa teman-teman ini tidak tergabung Oh, iya. sebagai Anggota partai politik. Minimal 5 tahun Mas. terakhir Iya. gitu. Karena kemarin juga banyak Mas para pendaftar PPS itu yang ternyata namanya tercatut sebagai anggota partai politik. Nah. Maka dari itu kami selaku panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan juga udah memfasilitasi Mas via media sosial kami yaitu link Oke. untuk mengecek apakah kita tercatut sebagai anggota partai politik atau Nah, tidak. Oke. Sahabat Bawaslu di Candi Mulyo langsung harus update. Cek NIK Panjenengan Sedoyo. Jangan sampai tergabung sebagai anggota Partai politik. Padahal mungkin dirinya sendiri tidak merasa mendaftarkan diri ya Mas. Iya Mas, benar. Dan yang terbaru ini kan sudah ditetap apa namanya? Ada Anggota DPD, bakal Nah, anggota DPD ya Mas. KPU RI juga sudah merilis link Iya. untuk mengecek supaya kita ini tidak tergabung sebagai pendukung bakal calon Calon DPD. Nah, silahkan nanti dicek apakah jenengan-jenengan semua masuk ke Sipol atau Silon itu. Iya benar. Itu juga bisa dicek di Instagram kita, di bio kita itu diklik aja link tree-nya, nanti tertempel juga link yang bisa digunakan untuk mengecek NIK teman-teman Iya benar. semuanya. Itu simpel aja ya Mas ya. Simple. Kita tinggal ngimput NIK kita, NIK. terus diklik udah Nanti muncul keterangan, Iya, di mana? keterangan apakah Anda kita punya utang. mumet Mas ya, dia utang nih. Mumet. Dan tentu ya persyaratan yang lain normatif ya Mas. Iya benar. Seperti surat keterangan sehat. Iya. Lalu dapat bekerja penuh waktu. Iya benar. Terus Lalu setia pada NKRI. setia kepada NKRI, tidak menduduki jabatan politik yang lain. Iya benar-benar. Itu. Tapi yang perlu kita tekankan lagi Mas, terkait dengan surat keterangan sehat tadi. Oke. Ya kan ada kalau di pengumuman itu kan ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, Dan serta bebas narkoba. juga. Nah, ini yang Nah. menjadi catatan untuk teman-teman bahwa dua surat keterangan yaitu rohani, Iya. sehat rohani dan kemudian bebas, Bebas narkoba narkoba. itu boleh disusulkan setelah dinyatakan lulus. Iya, Tapi sebelum pelantikan harus sudah Melengkapi disertakan berkas. atau Iya, dilengkapi gitu. Karena itu lumayan ya Mas ya. Lumayan sekitar 30 juta gitu. Kasihan gitu kan kalau di awal gitu udah Di suruh awal. ngumpul berkas, makanya ada kebijakan dari Kebijakan. Bawaslu itu bisa disusulkan sebelum pelantikan. Benar. Kalau dinyatakan terpilih. Terpilih. Iya. Tentu ini mempermudah ya Mas. Mempermudah Mas. Iya. Mempermudah pendaftar. Terus
tentu sebagai Bawaslu kita harus bijak, Mas. Benar. Jangan sampai mempersulit masyarakat Benar. yang ingin mengabdikan dirinya untuk berjuang menegakkan demokrasi ini, Mas. Cocok mengabdi kepada negara ya. Iya, benar. Oke, apalagi nih kira-kira tata cara pendaftaran nih, Mas. Pendaftaran. Oke. Ini luar biasa. Ini saya kira ini simpel sekali. Iya. Berbicara tentang sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Candi Mulyo, silahkan boleh hadir di kantor kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Candi Mulyo di Jalan Lapangan nomor 4 di dekat lapangan Candi Mulyo, Iya. samping kantor Disdikbud ya. Iya, benar. Di ujung selatan. Ujung paling selatan. Iya. Datang aja langsung, nanti kita ngopi-ngopi bareng, kita Ngobrol-ngobrol buat di sini konten, gitu kan. ngobrol di sini, nanti kita kasihkan formulir Pendaftaran. pendaftaran. Kalau enggak juga bisa ambil Kalau mager nih, Mas. Ya, mager nih kan. Panas nih gitu kan. jauh-jauh, Jauh-jauh. nggak usah ke Kecamatan Candi Mulyo, bisa minta formulir pendaftaran di kantor desa setempat. Karena kita juga sudah menjalin kerjasama dengan kantor Benar, desa setempat desa untuk setempat. menyediakan formulir pendaftaran. Langsung cus aja ke kelurahannya masing-masing. Iya, benar. Kalau Nanti- masih mager, Mas. Masih mager, bisa sambil goleran, tidur-tiduran, buka sosmed kami, Oke, media sosial kami. bisa diunduh di situ ya? Iya, bisa diunduh di link yang udah kita sediakan di Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Oke. Tapi perlu dicatat oleh teman-teman sahabat Bawaslu di Kecamatan Candi Mulyo bahwa pengumpulan berkas itu tetap harus dikumpulkan di kantor kesekretariatan Panwaslu Candi Mulyo. Tidak Benar. boleh di kelurahan desa. Iya. Dititipkan di desa tidak boleh gitu. Karena itu menjadi tanggung jawab di para pendaftar gitu. Iya, benar. Bukan menjadi tanggung jawab di kelurahan desa Iya, benar. masing-masing. Tetapi perlu dicatat juga, Mas. Ini diperhatikan jadwalnya. Oh, iya, Bahwa penerimaan berkas itu hanya akan diterima mulai tanggal 14 sampai tanggal 19 Januari. Januari. Sebelum itu atau setelah itu akan kami tolak ya, Mas ya. Kecuali nanti memang ada masa perpanjangan. Iya, benar. Ketika kebutuhan pendaftar ini tidak memenuhi. Tapi saya yakin, Mas, di Candi Iya. Mulyo ini semangat kaum muda ini tentu sangat banyak. Iya, sangat banyak Mengingat sekali, Mas. Candi Mulyo ini dengan luas wilayah yang cukup luas, besar, iya, cukup besar. Tentu pasti banyak anak-anak muda yang mau menjadi bagian dari Iya, penyelenggara benar pemilu. sekali. Terus juga salah satu semangat dari para pendaftar itu udah ada beberapa, Mas, yang datang ke kantor kami iya. di Panwaslu Kecamatan itu untuk menanyakan persyaratan dan Benar. formulir, Mas. Bahkan sebelum pengumuman itu dirilis udah itu ya, Udah pada ada tanya gitu. beberapa orang ya Iya, benar. hadir untuk menanyakan formulir itu. Formulir. Kami apresiasi kepada Iya. seluruh warga Candi Mulyo yang kemarin-kemarin sempat datang ke kantor kita. Iya. Kita senang banget semangat kalian luar biasa untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di PKD. Iya, Mas. iya. Tapi Kami juga mohon maaf ya, Mas ya. Kemarin-kemarin itu kami belum bisa memberi informasi benar karena terkait rekrutmen ini. benar, kita nunggu draftnya itu cukup lama juga ya, Mas. Iya, benar. Mengingat kita sosialisasi bersama para kades itu tanggal 22 November Iya, benar. di 2022. Iya, Itu kan cukup lama waktunya. Tapi antusias warga Candi Mulyo ini ternyata luar Sangat biasa. tinggi, Mas. Sangat tinggi sekali. Jangan mau kalah. Iya, benar. 19 desa anak-anak muda kami beri challenge ya, Mas ya. Iya, benar. Untuk menjadi Panwasdes atau Mari PKD. gabung bersama Bersama Bawaslu di tingkat desa. di tingkat desa. Oke. Oke, Mas. Tadi kan kita bahas persyaratan. Iya, benar. udah. Udah, ya. Terus tata caranya udah. Tentu pasti sahabat-sahabat Bawaslu di Candi Mulyo ini pengen tahu, iya kan, Iya, terkait iya. dengan honorarium. Oke. Bahasa kita bukan gaji ya, Mas. Iya, itu honorarium gitu. Oke. Boleh kita sepil, Mas? Boleh, Boleh dong dong. ya, boleh ya. Berdasarkan itu kemarin ya. Iya, Peraturan Menteri Keuangan, Mas. Menteri Keuangan. Iya. Kemarin itu sudah dirilis ya, Mas ya? dirilis bahwa honor teman-teman pengawas pemilu di tingkat kelurahan atau desa ini sekitar 1,1, Mas. 1.100.000. 1.100.000 per bulan itu, Mas. Per bulan. Selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Sampai tahapan pemilu selesai. Ini sangat, bagi saya ini sangat menarik sih. Sangat Mas. menarik, iya. Ini Terutama bagi milenial, Bagi generasi milenial. muda, fresh graduate gitu, Fresh Mas. graduate. Daripada di rumah bengong gitu kan, mending ikut gabung sama kami. gitu. nggak akan rugi Nggak sih, akan Mas. rugi. Karena kalau bicara kita ingin meningkatkan kemampuan Dan kapasitas dalam diri. segala hal lah. Iya. Saya kira Panwasdes ini menjadi paket lengkap untuk kita upgrading gitu. Iya, benar-benar. Jadi ayo
honornya juga lumayan. Lumayan bisa Gitu. buat jajan lah Mas Ya, ya. buat jajan, nabung pun bisa. Nabung pun bisa ya. Yang mau nikah. Yang mau nikah. Oke. Jadi apalagi Mas? Kayaknya udah semua Mungkin ya. ini Mas, apa kan dengan gaji sekian, terus sistem kerjanya itu seperti apa gitu? Apakah dari pagi sampai sore harus standby di kantor, ataukah fleksibel atau gimana gitu? Oke. Sebenarnya kalau Panwasdes ini kan dia tidak memiliki kantor tetap ya Mas. Iya benar. Berbeda dengan Panwaslu Berbeda dengan kecamatan. Panwaslu kecamatan yang kita memang dianggarkan untuk punya memiliki kantor sekretariat ya, kantor Mas, ya? sekretariat. Iya. Tetapi ketika pemerintah kecamatan mampu menyediakan ya kita tidak usah menyewa Iya, itu. benar. Nah, nanti Panwasdes ini dia kan akan melekat bersama PPS untuk melakukan pengawasan, Mas. Iya benar. Jadi saya kira dari hasil sosialisasi kemarin bersama para kades di Kecamatan Candi Mulyo ini semua ibu dan bapak lurahnya atau Iya. kepala desa ini sudah welcome, Mas. Benar sekali. Jadi teman-teman nanti ketika akan bekerja, misalkan butuh melakukan pengawasan di pengawasan PPS Iya, ya di benar. desa, silakan aja nanti langsung hadir berkoordinasi karena kemarin Iya. para kades ini sudah welcome sekali Benar. untuk menyambut para PKD, PKD Panwasdesnya. gitu. Terus kemarin juga udah ada beberapa kades yang mensepil ya Mas ya. Oke. Ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada Benar. PKD atau Panwasdes ini. Itu kalau nggak salah boleh sebutin nggak apa-apa kali ya? nggak apa-apa kan? Nggak ya, Mas? apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu kemarin dari Bapak Edi, Kepala Desa Tegalsari, Tegalsari, ya, Mas. bahkan Heeh. mengatakan bahwa nanti Panwasdes akan dapat kantor sendiri, Ada lalu kendaraan kemudian dinas. ada fasilitasi kendaraan, Iya, sepeda motor sepeda dinas, motor, gitu kan. Supra X gitu apa? Iya, Supra X, Mas. Supra kencang. gitu. Mudah-mudahan bisa direalisasi ya Mas ya. Tapi salut sekali sih Mas sama Iya, benar. beliau ini. Iya, Beliau begitu mensupport apa yang menjadi hajat besarnya negara kita, Iya, benar. yaitu pesta demokrasi ini. Iya. Bahkan mau menginisiasi untuk memberikan fasilitas kepada PKD di Tegalsari Tingkat desa, nanti iya. itu pasti sangat sangat membantu sekali. Benar, Apalagi mengingat Panwasdes ini mobilisasinya kan sangat tinggi. Sangat tinggi, Nanti ketika PPS melakukan pekerjaan di lapangan, maka juga harus melakukan pengawasan yang melekat. Iya, gitu. benar. Nah, di anak-anak muda Tegalsari nih, Iya, benar. jangan sia-siakan Ya, kesempatan benar. ini. Kepala desa kalian juga sudah mendukung. Sangat welcome sekali ya. Mudah-mudahan inovasi yang diberikan oleh pemerintah desa Tegalsari dapat ditiru oleh 18 desa yang desa yang lainnya lainnya. di Kecamatan Candi Mulyo ini. Tapi walau bagaimanapun kami tetap mengucapkan banyak terima kasih ya terima Mas, kasih juga. karena di sosialisasi kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Tri ya, Iya, Pak benar. Tri itu Selaku Ketua Paguyuban Kepala Kepala Desa itu benar-benar sangat antusias untuk menunggu hadirnya para pengawas desa. Iya, ini. benar. Jadi memang harus seperti itu, seperti slogan di Bawaslu bahwa bersama rakyat Kita awasi pemilu. Jadi seluruh elemen masyarakat itu harus berbondong-bondong menyambut dengan riang gembira. Iya, benar. Perekrutan Panwasdes ini. Jadi kita harus saling bergandengan tangan karena tentu saja kepentingan ini adalah kepentingan untuk melahirkan nanti calon-calon pemimpin yang luar biasa. Luar ya, Mas, biasa, ya. ya. Yang Seperti slogan pemilu, Mas. Aha. Dari rakyat, oleh rakyat, Iya, dan untuk rakyat. Oke. Mantap. Oke. Nah, tapi tadi lupa dikit, Mas. Iya, Mas. Ya, walaupun dengan honor segitu, cuman waktu kerja kita ini memang di Panwasdes saya kira bisa dibilang juga sedikit fleksibel, Mas. Iya, sedikit fleksibel. Karena ditekankan bahwa teman-teman Panwas Desa ini nanti dapat melakukan malah harus memperbanyak kajian ya, Mas ya. Iya, benar. Itu pun bisa dilakukan di rumah misalkan Iya, gitu. benar. Nah, tapi nanti ketika memang ada kegiatan tahapan pemilu yang dilakukan oleh PPS ya tetap harus terjun mendampingi dan mengawasi. Iya. Gitu. Jadi ya ibaratnya tuh bisa sambil-sambil lah. Bisa sambil-sambil Usaha online shop, buka warung segala macam. Yang penting nanti tetap harus menandatangani pernyataan mampu bekerja secara penuh waktu. Iya, Ketika beban kerja nanti ada tugas nih, misalkan kita perlu di desa X ada pengawasan di sini, ada kegiatan apa gitu yang harus diawasi, ya harus langsung terjun harus ya, sigap benar. gitu. Ibaratnya fleksibel tapi sigap siaga 24 jam 24 jam. Sewaktu-waktu dibutuhkan harus siap iya. gitu. Karena menjadi pengawas itu kan layaknya seperti wasit, seperti yang Iya, kemarin benar. kita bahas di Iya. episode 0 itu ya, waktu Iya, perkenalan. Jadi kita nggak tahu kapan
potensi pelanggaran ini terjadi gitu kan. Iya, benar. Bisa jadi tidak mengenal waktu gitu. Dan bisa di rata-rata malam hari. pelanggaran itu malam Mas, kebanyakan di waktu-waktu yang sepi gitu kan. Sepi dia. Ah, Gelap gulita. Gelap gulita. mereka baru beraksi gitu kan. Nah, Tapi tenang aja teman-teman, jangan terus kemudian merasa takut untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari pengawas desa, karena Panwascam itu juga punya program yang namanya kapal selam itu Kapal Mas. selam, yaitu kajian pengawas Pemilu lapangan. Jadi teman-teman PKD ini nanti setiap sebulan sekali akan kita undang Mas. Iya benar. Lalu kita melakukan kajian bersama. Iya. Tentu ini untuk melakukan skill up dan scale up Iya, bagi benar. para pengawas desa ini, Iya. sehingga lebih punya semacam kekuatan baru yang terus lahir di setiap Iya, bulan ini dalam melakukan optimalisasi pengawasan benar. gitu. Kayak upgrading gitu ya Mas. Upgrading, jadi jangan merasa sendiri. Teman-teman Panwascam tentu nanti akan selalu mendampingi. Iya benar. Kita bekerja bersama, berangkul bersama, melebarkan sayap pengawasan ini sehingga tidak ada potensi-potensi pelanggaran yang berarti gitu, Iya Mas. benar. Oke, gitu Mas. Apalagi nih Mas? Nggak minum. Oh, nanti Mas sebentar lagi. Sebentar lagi. Iya. Oke, mantap Mas Pandi ini. Kayaknya episode kita Kali yang ini pertama kali memang dikhususkan untuk ngomongin soal perekrutan ya, Mas. perekrutan karena beberapa hari lagi udah mulai pendaftaran ya Mas ya. Jamnya tadi kita udah kasih tahu kan Mas, Oh, belum Mas kayak. bahwa Sabtu Minggu itu kita tetap menerima berkas kan. Oh iya benar. Kan mulai Sabtu ya tanggal 14 sampai 19. 19. Kebetulan Sabtu tuh hari 14 tuh hari Sabtu, 15 hari Minggu. Iya. Kita terima berkas untuk Sabtu Minggu dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore ya di kantor Panwaslu Kecamatan Candi Mulyo. Pokoknya ayo kita ramaikan, kita Iya, benar. sukseskan dan kita hadirkan pemilu yang riang gembira. Nyenengke ya Mas. Iya benar. Oke Mas Pandi. Oke. Kayaknya kita udah terlalu Panjang ini ya Mas terlalu ya. panjang Dan udah lebar. komprehensif juga penjelasan dari kita. Tapi sebelum kita tutup ini nanti kelupaan Mas. Apa Mas? Kita punya agenda yang sebentar lagi mau dilaksanakan supaya masyarakat Oh iya ya, pada tahu ya Mas pada ya. tahu, terutama sahabat Bawaslu di Candi Mulyo ini Iya Mas. benar. Sebentar lagi teman-teman Panwascam ini akan melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pembentukan pelajar sadar demokrasi. Demokrasi. Nah, ini akan kita lakukan di mana Mas? Di SMA Ma'arif Candi Mulyo. Oke, lalu Ini perdana Mas. Perdana. Iya, terus ada juga yang bermitra sama kita SMA Negeri 1 Candi Mulyo. Oke, mantap. Dan SMK Al Mubtadiin Giyanti Candi Oke. Mulyo. Jadi kita ini punya 3 mitra ya Iya. Mas. Terutama berkaitan dengan pelajar dan pemilih pemula. Pemula, benar. Besok hari Sabtu jam 8 kita akan Melakukan- meluncur ya Mas Iya, ke sosialisasi dan edukasi Ma'arif ya, ke SMA Ma'arif. Candi Mulyo. Jadi luar biasa, terutama kami juga mengucapkan terima kasih kepada SMA Ma'arif Candi Mulyo, Iya, SMA benar. Negeri 1 Candi Mulyo dan SMK SMK Al Mubtadiin Giyanti Candi yang Mulyo. sudah mau Memberi welcome. waktu, ya, Ya, welcome, menerima sama kita. kehadiran kita gitu dan Iya. memberi fasilitas kepada Benar. kita. Luar biasa ya Mas. Iya benar. Pokoknya Panwascam akan menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Iya dan mensukseskan pemilu Pemilu 2024. 2024. Dan jangan lupa Mas, ini Iya. karena seluruh informasi selalu kita update di sosial media kami. Sosial media kami. Maka kepada seluruh sahabat Bawaslu khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Candi Mulyo, jangan lupa selalu ikuti sosial media kami baik Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. atau YouTube ya Mas ya. Oke. Oke, agar selalu update. Saksikanlah, Saksikanlah. Jangan lupa tontonlah. Ya. Apalagi Mas? Jangan lupa itu Mas, apa? Apalagi? Subscribe. Nah, pokoknya teman-teman sahabat Bawaslu yang setia menonton channel Kare, Iya, kajian kami sore ini. jangan lupa untuk share, Iya, subscribe. kasih like-nya, Like. dan ikuti terus ya Mas Ya, benar. channel kami, karena kami terus akan memberikan informasi terkini terkait dengan dunia kepemiluan, juga mungkin berkaitan dengan literasi politik. Iya, gitu. benar-benar. Dengan harapan masyarakat lebih teredukasi ya Mas ya, lebih melek terhadap pemilu. Oke. Kayaknya udah Mas. Udah. Udah panjang banget Udah ini panjang podcast kali kita. lebar sama Iya. dengan ngelak alias haus ini. Karena memang hari ini cuacanya sangat cerah ya Mas. Sangat cerah Cocok dan buat karya. panas sekali Mas, kayak Panas ekstrim. sekali. Iya. Bukan hatinya. Bukan hatinya. Udah, nanti Udah. kita terlalu lama Mas Wandi. Terlalu lebar nanti, Mas. Terima kasih buat sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di Kecamatan Candi Candi Mulyo. Mulyo.
Terima kasih sudah mau menonton. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa di minggu depan di kajian yang sama. Oke. Kajian Kare Kamis sore. Ulangi. Kajian Kamis sore. Oh, iya. Sampai jumpa di episode 2 di Kare Kajian Kamis sore. Saya Arif Budianto pamit undur diri. Saya Ahmad Afandi. Salam awas. Siogo Magito. Bye bye.